Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Hit Channel. Pada video kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. "Ih, bau sekali, Pak," kata Edo. Benar, Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga, jawab Pak Rudi. Tiba-tiba, Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. "Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang, Pak," tanya Edo penasaran. "Iya, tidak apa-apa, Edo. Kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain," jawab Pak Rudi. "Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh," tambah Pak Rudi. "Benar sekali, Pak. Jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab," kata Edo. Untuk lebih memahami nilai-nilai sila yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, mari kita baca bacaan berikut. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama, nilai pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung pada sila pertama ini meliputi beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya, saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain, serta saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung pada sila kedua ini yaitu mengakui dan menjunjung tinggi persamaan derajat, kewajiban, dan hak antar sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Untuk sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila yang ketiga ini yaitu menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Hal itu dapat diwujudkan dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Nilai dari sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung dalam sila tersebut yaitu setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dan hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Kemudian, mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari diantaranya mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain,
mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan semangat kekeluargaan. Berikutnya sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima yaitu menghindarkan diri dari sifat pemborosan, gaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum, bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain, adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Berikut ini contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sikap sesuai dengan sila pertama. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut. Tidak memaksakan agama kepada orang lain. Kemudian, rajin beribadah sesuai dengan perintah agamanya. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah dan merayakan hari besar keagamaannya. Serta hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Berikutnya yang sesuai dengan sila kedua, di antaranya yaitu tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul, saling membantu dan menolong antar sesama manusia, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, serta tidak semena-mena terhadap orang lain. Selanjutnya, sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila yaitu gotong royong dan kerja bakti, mempelajari kesenian dari daerah lain, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia, saling menghormati adanya perbedaan suku, ras, etnis, dan agama, serta tidak membeda-bedakan warna kulit dan suku. Sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila diantaranya yaitu musyawarah mufakat, menghargai pendapat orang lain, menghargai perbedaan pendapat, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain, mengutamakan kepentingan bersama, serta mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Sikap yang sesuai dengan sila kelima diantaranya berbuat baik, saling membantu, serta gotong royong, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, serta menghukum kepada para pelanggar hukum meskipun kepada seorang pejabat. Amati peta kondisi geografis negara Indonesia berikut. Secara geografis, Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan. Jajaran pulau-pulaunya terbentang dari Sabang sampai Merauke yang disatukan oleh laut. Luas wilayah Indonesia adalah 5.193.250 km persegi dengan luas daratan sebesar 1.919.440 km persegi, sedangkan luas lautannya 3.273.810 km persegi. Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan secara astronomis, Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Keadaan alam bangsa Indonesia sangat beragam dan bervariasi, mulai dari laut, pantai, dataran rendah, lembah, bukit, hutan, pegunungan, sampai gunung. Selain itu,
Keadaan bangsa Indonesia juga sangat bervariasi, mulai dari curah hujan rendah sampai dengan curah hujannya sangat tinggi. Batas wilayah negara Indonesia juga dapat dilihat dari posisinya, yaitu untuk sebelah utara, wilayah Indonesia berbatasan dengan wilayah negara Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Untuk sebelah barat, wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Untuk sebelah selatan, wilayah Indonesia berbatasan dengan negara Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sedangkan sebelah timur, wilayah Indonesia berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Setelah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia, sekarang giliranmu untuk mengetahui luas dan letak wilayah tempat tinggalmu. Gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada para pengurus RT, RW, atau tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggalmu. Adapun yang harus kamu tampilkan pada peta adalah sebagai berikut. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kakak mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.